Nah, kali ini kita akan belajar tentang angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting itu nanti menunjukkan ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Ada beberapa aturan dalam angka penting, jadi sebelum itu kita harus tahu angka apa saja yang termasuk angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 nanti dihitung sebagai angka penting. Jadi contohnya 65,657 itu semuanya angka bukan 0 sehingga terdiri dari 5 angka penting. Yang kedua, angka 0 juga bisa termasuk angka penting dengan syarat angka 0-nya tersebut harus berada di antara angka bukan 0. Jadi contohnya 4,009, 0-nya tersebut berada di antara angka 4 dan 9 yang merupakan angka bukan 0 sehingga terhitung sebagai angka penting. Jadi bilangannya tersebut memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 itu juga nanti dihitung sebagai angka penting. Jadi contohnya 3,230. 0-nya tersebut berada di kanan angka 3, angka bukan 0, sehingga dia dihitung sebagai angka penting. Bilangan tersebut memiliki 4 angka penting. Nah, aturan yang selanjutnya yang tadi angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Nah, untuk sekarang angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 itu tidak termasuk angka penting, baik itu di sebelah kiri ataupun di kanan koma. Jadi contohnya 0,5. Jadi 0-nya itu di kiri angka bukan 0 ya, sehingga hanya memiliki satu angka penting, yaitu angka 5-nya saja. Begitu pula dengan 0,008, jadi 0-nya itu di sebelah kiri angka 8 yang angka bukan 0, sehingga hanya memiliki satu angka penting. Nah, aturan yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah nanti termasuk angka penting. Selanjutnya kita, untuk notasi ilmiah itu kita akan pelajari di pembahasan selanjutnya. Dalam aturan angka penting kita juga belajar tentang pembulatan. Jadi nanti untuk angka yang nilainya lebih dari 5 itu akan dibulatkan ke atas. Contohnya 5,38. Itu nanti akan dibulatkan menjadi 5,4. Sedangkan untuk angka yang nilainya kurang dari 5 itu nanti akan dibulatkan ke bawah. Jadi 5,344 tersebut kurang dari 5 nanti dibulatkan menjadi 5,3. Nah, untuk angka yang nilainya sama dengan 5, itu nanti ada dua aturannya. Dia bisa dibulatkan ke atas jika angka sebelum 5 tersebut adalah ganjil, sedangkan dibulatkan ke bawah jika angka sebelum 5 itu adalah genap. Jadi contohnya 2,25 itu kita bulatkan menjadi 2,2 karena sebelum angka 5 itu adalah angka 2 yang merupakan angka genap. Sedangkan untuk 5,35 itu nanti dibulatkan menjadi 5,4 karena di depan angka 5 itu angka 3 adalah angka ganjil sehingga dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya kita mempelajari operasi angka penting. Jadi ada 3 operasi angka penting, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua nanti ada operasi perkalian dan pembagian. Yang ketiga ada operasi pemangkatan dan pengakaran. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, nanti hasil operasinya itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau angka tidak pasti. Jadi contohnya 115,7 itu angka taksirannya 7. 12,31 itu angka taksirannya 3 dan 1. 0,813 itu angka taksirannya 8, 1, dan 3.
dijumlahkan hasilnya menjadi 128,823, yang mana hasil tersebut memiliki 3 angka taksiran 8, 2, dan 3. Sedangkan menurut angka penting, kita hanya boleh memiliki hasilnya tersebut 1 angka taksiran, sehingga dibulatkan menjadi 128,8. Yang kedua, lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Jadi untuk perkalian dan pembagian, nanti hasil operasinya itu mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Maksudnya 1,44 kita bagi dengan 7,2. 1,44 itu jumlah angka pentingnya 3. 7,2 jumlah angka pentingnya 2. Sehingga nanti hasilnya harus memiliki 2 angka penting karena mengikuti yang paling sedikit itu 2 angka penting. Kalau secara matematika jawabannya 0,2, sedangkan secara fisika harus mempunyai 2 angka penting sehingga ditulis menjadi 0,20. Nah, yang ketiga, kita lanjut ke operasi pemangkatan dan pengakaran. Nah, untuk hasil operasi pemangkatan dan pengakaran itu agak berbeda, jadi nanti hasil operasinya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan yang dioperasikan. Jadi contohnya itu saya berikan 2,5 kuadrat. 2,5 itu jumlah angka pentingnya 2. Sehingga nanti hasilnya itu harus memiliki 2 angka penting juga. Secara matematika, jawaban 2,5 kuadrat itu 6,25. Sedangkan sekarang kita ingin mencari 2 angka penting, sehingga nanti kita bulatkan menjadi 6,2. Jadi itu jumlah angka pentingnya 2. Kenapa tidak 6,3? Jadi mengikuti aturan pembulatan yang sebelumnya, di depan angka 5 itu adalah bilangan genap, sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 6,2. Nah, saya berikan contoh lagi agar lebih jelas. Jadi ada akar 225. Jadi akar 225 itu jumlah angka pentingnya 3. Jadi nanti hasil operasinya itu juga harus mempunyai 3 angka penting, sehingga hasilnya sesuai angka penting adalah 15,0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini digunakan untuk menyederhanakan bilangan yang nilainya sangat kecil ataupun sangat besar menjadi satu tempat satuan. Jadi bentuk dari notasi ilmiah itu dituliskan sebagai A kali 10 pangkat N. Nah, itu notasi ilmiah, di mana A itu disebut dengan bilangan pokok, jadi nilai A itu harus berada di antara rentang 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. Kemudian 10 pangkat N itu disebut dengan orde besar, dan N itu merupakan orde bilangan. Jadi contohnya 0,00125 kita rubah menjadi bentuk notasi ilmiah A kali 10 pangkat N, jadi A nya itu harus lebih besar dari 1 tapi kurang dari 10 ya, sehingga nilai A nya itu adalah 1,25 dan mengikuti orde besarnya itu adalah 10 pangkat min 3. Yang kedua, contohnya 665200. Jadi kita rubah menjadi notasi ilmiah A kali 10 pangkat N. Jadi A nya itu harus kurang dari 10 dan lebih dari 1, sehingga A nya nilainya 6,652. Orde besaran yang menyesuaikan dengan nilai di depan itu adalah 10 pangkat 5. Jadi notasi ilmiahnya 6,652 kali 10 pangkat